kenapa tanahnya atau ininya bawahnya itu putih? Putihnya karena jalannya itu dulu pakai kulit ala-ala. Baru nggak nih? Iya, Kulit ala-ala. Waktu saya kuliah di UI juga saya banyak mencari referensi tentang Dr. Agus Jam. Dia tuh satu angkatan dengan adiknya Dr. Agus Jam, Dr. Cipto Mangunkusumo. Adiknya Dr. Cipto Namanya Gunawan Mangunkusumo. Gunawan Mangunkusumo. Iya, satu angkatan. Dan dia uniknya juga dia satu angkatan dengan pendiri Budi Utomo. Budi Utomo. Dr. Sutomo. Dr. Sutomo. Satu angkatan. Satu angkatan. Wah, baru nggak nih? Iya. Kita tahu di Ketapang nama bandara Radi Osman. Iya. Osman ya, OSMAN. Osman. Bukan Usman ya, bukan OE ya. Oh iya. Iya, Osman. Oh, yang ngasih namanya Osman. Iya, Radi Osman. Selamat datang di episode perdana Baru Ngeh Podcast bersama Dr. Simon Lim. Baik, udah bareng kita nih Dr. Simon Lim. Gimana Dr. Simon Lim, apa kabar? Baik, luar biasa. Luar biasa ya. Jadi kita mau tahu nih panggilan dokter ini sebenarnya Iya. nama lengkapnya dulu. Terima kasih ya. Nama lengkap saya Dr. Simon Yasonegoro Lim. Kalau gelar saya ada spesialis mikrobiologi klinik dan magister hukum kesehatan. Nah, Ya, panggilan sehari-harinya Simon. Dr. Simon ya. Dr. Simon, tahu Simon ya. Itu Dr. Simon. Iya. Gelarnya tadi kan apa namanya? Spesialis mikrobiologi klinik. Iya, betul. Kayaknya agak kurang familiar nih. Iya, berarti kita udah enggak Ini pernah ya. Ya, jadi saya termasuk profesi atau spesies yang langka di Indonesia ya. Oh, salah satunya. Iya, Salah di satunya. Ketapang cuma satu saya Cuma sendiri satu. ya. Di Kalbar saat ini cuma 6. Cuma Di 6. Indonesia 300-an orang. Itu tuh spesialis mikrobiologi klinik tuh kayak mana sih, Dok? Ya, spesialis mikrobiologi klinik itu terutama mempelajari tentang infeksi bakteri, virus, dan jamur ya. Oke. Yang barang-barang yang mikro-mikro yang kecil-kecil yang tidak kelihatan. Barang-barang halus lah ya. Oke. Barang halus, tapi bukan benda halus di pada 12. Ini bukan karena ada corona kemarin ya? Oh. Ini belajar keren. Saya untungnya masuk sebelum Sebelum corona dan saat corona saya sedang di Jakarta juga, sedang pendidikan. gitu. Pendidikan di UI waktu itu. Dan Berarti juga ini ya. baru lulus ya dokter ya? Saya Iya. lulus ya 2022. 2022 dan Masih selamat zaman. baru lulus S2. Iya, benar. Iya, makasih. Setelah ada gelar barunya. Tambah Dan gelar ini lagi. unik ya. Ya. Ini gelar yang S2-nya juga SHMKes. Nah, Atau bukan? MHKes, Oh, sorry, Magister sorry. Hukum Kesehatan. Ya, MHKes. Hukum ya? ya Magister Hukum Kesehatan. Ya, gelar yang keduanya ini adalah Iya. MHKes. Kes. Nah, itu jarang kita dengar nih. Betul. Ini juga Magister baru. Hukum Kesehatan. Udah hukum kesehatan lagi. Iya, spesifik dia. Itu apa sih, Dok? Nah, jadi memang lebih banyak mempelajari tentang hukum kesehatan. Jadi bukan hukum secara umum. Memang ini termasuk program studi yang baru. Oke. Saya ambil di Universitas Pembangunan Pancabudi di Medan ya. Jadi itu termasuk juga angkatan-angkatan yang baru. Karena ini dulunya kan bagian dari ilmu hukum, cuman kan ilmu hukum kan luas kan. Nah, karena kami kebanyakan yang sekolah ini di tenaga kesehatan. Jadi lebih spesifik tentang hukum kesehatan. Apalagi zaman sekarang sering terdengar kan ada tuntutan hukum, ada perubahan-perubahan hukum, terus aturan-aturan hukum yang terus berubah. Nah, jadi kita mempelajari hukum supaya di jalan yang lebih benar lah ya, sesuai aturan hukumnya begitu. Dan ngomong-ngomong, dokter ini Iya. seorang dokter, Iya, tapi aktif. Iya. sangat aktif di bidang sejarahnya Kabupaten Iya. Ketapang terutama ya dokter ya. Buka praktek di mana aja, Dok? Gitu ya. Oke, makasih. Jadi memang saya dokter, cuman memang cinta sejarah. Terus sehari-hari memang saya buka praktek di kalau dinasnya, bentar. Mulai dari dinas dulu Iya, lah ya, iya, karena iya. saya PNS, saya dinas di RSUD Dr. Agus Jam Ketapang ya. Dari 2008 saya udah di sana sejak dokter umum ya. Terus saya praktek saat ini di Apotek Sehat Abadi, Jalan Basuki Rahmat. Oh. Ya, sebelah toko Gemilang dekat Pasar Melati lah. Tahu-tahu ya. Ya, begitu. Ya. Cuman dokter aktif yang Iya. masih bertugas, tapi kebanyakan kalau masyarakat Ketapang mengenalnya dokter sejarah. Oh, dokter sejarah. Ya nggak? Iya. Iya, Karena betul. selain dokter juga Dokter Simon aktif
membagikan banyak dokumentasi ya, foto ataupun video ketapang jadul. Iya betul. Ketapang zaman dulu. Salah Nah, satunya di akun itu. ya, karena aktif juga nih punya akun ketapang jadul ya. Betul. Di Instagram Ya. sama di Facebook itu yang ramai banget tuh. Iya, Facebook pakai nama saya aja. Karena kan di Simon Facebook Jason itu Nurul banyak Adi. banget ya yang Iya. model virtual itu. Jadi kita bisa menjangkau di mana aja. Boleh ceritain barangkali Dr. Simon, kenapa sih udahlah dokter masih sering ngomongin sejarah? Betul. Langkah si dokter Ya, kayak gitu. pertama gini ya, sejarah itu bagian dari hidup setiap orang, ya. Ya. Jadi sejarah kan artinya yang sudah terjadi di masa yang lalu. Betul. Satu hal yang lalu juga sejarah kan. Iya. Jadi kalau bagian dari yang kenangan, dari bagian dari kedokteran, kalau kita lupa sejarah, kan amnesia, lupa ingatan. Jangan sampai bangsa kita ini lupa dengan sejarahnya juga. Jadi memang ada pepatah, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya ya. Dan kalau suatu negara mau menjajah negara yang lain, itu buat aja anak mudanya atau pemudanya lupa akan sejarah masa lalunya, maka mudah dipecah belah, Oke. mudah diserang. Supaya kita hidup di minimal di lingkup Ketapang lah ya, supaya kita tahu sejarah Ketapang itu bagaimana masyarakatnya dari dulu sudah hidup heterogen, harmonis, supaya nggak mudah orang luar datang cuci otak pemudanya, lupa kan, lupa dengan masa lalunya, mudah dipecah belah. Jangan sampai terjadi begitu. Tapi itu kan kalau dari skup besar, dari Iya. secara umum, secara negara lah ya, Betul, kita harus betul. mengingat sejarah bangsa barangkali. Betul. Tapi ini kalau kita ngomongin Ketapang, nah kenapa spesifik ngambil Ketapang jadul? Oh ya, Ketapang ya. Kenapa sih kita harus harus Oke. ngerti sejarah Ketapang? Kebetulan gampangnya gini, saya lahir Iya. besar di Ketapang. Iya. Tentunya minimal kita lebih tahu tentang Ketapang daripada orang yang baru datang. Betul. Kan? Orang yang baru datang kadang daripada dia mendapatkan informasi yang tidak benar tentang Ketapang, nah kita yang lebih tahu, kita berbagi ilmu dan berbagi pengalaman gitu aja. Dan kebetulan memang di rumah dari ayah saya, bahkan generasi sebelum ayah saya, kakek, nenek, paman, bibi, semuanya itu ada catatan-catatannya kan. Kita tentunya orang yang hidup pasti ada macam kenangan tahu sejarahnya. Iya. Kebetulan zaman sekarang kan orang suka melihat gambar kan. Ya. Gambar kan saksi sejarah. Nah, ayah saya itu orang yang senang mengumpulkan foto. Oh, dari itu. Nah, Ya. dari zaman dulu memang ada foto-fotonya, sampai sekarang disimpan dengan baik. Oh, jadi Ya. spot di Ketapang jadul tuh foto-foto dari ayah. Iya, sampai sekarang tuh boleh dikatakan 70% foto-foto zaman dulunya tuh dari ayah. Ini privilege nih ya. Iya betul sih, maksudnya masih ada yang Iya, mau betul. menyimpan rapi Ini foto-foto privilege itu yang ya. luar biasa. Betul. Iya. Ayah punya foto-foto Ketapang di tahun-tahun itu. Iya. Mungkin ayahnya dokter ini fotografer ya. Dulunya sampai bisa nyimpen fotonya. Jadi apalagi di tahun segitu punya kamera Iya, pasti. betul. Iya. Kebetulan kan papa kan buka toko elektronik. Ya, Oke. elektronik kan berhubungan dengan kamera kan berhubungan dengan elektronik, meskipun tidak menjual kamera, tapi papa suka foto, video, terus Betul, juga ada menjual tape recorder. Jadi orang buka video semuanya kan pakai istilahnya tape recorder di video direkam kan. Nah, kita pemutarnya kan pakai itu. Pemutarnya bapak ada jual. Cuman memang dari dulu sudah senang foto-foto, terus kita simpan dengan baik. Dan kebetulan dan untungnya dan semoga rumah kami itu aman selalu. Artinya gini, aman dari banjir. Kalau kita misalnya tinggal di, mohon maaf, di Santai, sekali banjir 1 meter, Oh. foto kan habis kan? Iya, betul. Hilang lah dokumen-dokumen habis lah itu. dokumennya kan? Aduh, kita jadi penasaran. Ini Iya. rumahnya sekelas Cagar Muda ya. Banyak Iya. foto sejarah. Jadi Betul, begitu ya. disimpan dengan baik dan untung tidak kena makan rayap. Kita simpan di Ini luar biasa. lemari Ya. kaca, disimpan Luar dengan biasa. baik. Nah, Ya. Nggak semua orang itu mau Ya. mengabadikan Betul. momen, apalagi nyimpen foto ya. Termasuk Ya. kami lah. Iya, Iya. kita mungkin sering foto ya, apalagi kita Gen Z apa segala macam pasti suka foto. Tapi gimana bisa nyimpen foto-foto itu? Iya, betul. Bahkan digunain dengan sangat tepat sekarang jadi Ketapang jadul itu keren banget. Iya benar. Inisiatifnya tuh keren sih untuk Hmm. umuran dokter ya udah sampai berkembang ke media sosial kayak gini tuh benar-benar kreatif banget, inovatifnya untuk anak-anak muda sih sekarang. Mulai dari sekarang pun sebenarnya kita udah boleh nyimpen foto-foto kayak gitu. Nah, Dr. Simon, saya tertarik ke ayah tadi ya. Cerita ayah gimana bisa ngumpul foto. Ada profesi lain ya sih atau apa sih? Masa sih kok bisa
hanya karena punya toko elektronik bisa Banyak punya kayak foto ketapang zaman dulu tuh gimana? Pertanyaan bagus ya. Jadi memang selain buka toko, Papa itu zaman dulu kan toko elektronik kan termasuk langka di Ketapang. Iya. Papa punya profesi yang selain buka toko, Papa juga secara otodidak belajar servis radio, televisi, Oh iya. audio dan sebagainya lah ya, sound system. Iya. Jadi karena itu zaman dulu jadi dari bupati, prokopim semuanya termasuk teman-teman zaman dulu itu sering datang ke toko. Oke. Belanja sekalian kan minta tolong pasang, berkenalan lah dengan bupati. Terus bupati minta tolong jadi honor di bagian sound system elektronik lah ya. Oke. Jadi kemanapun bupati pergi, Papa ikut juga. Oh, Bawa. pantes ya. Kalau bupati kan video minta, Oke. dokumentasinya video. Papa punya custom foto juga. Oke. Selain memvideo kan memfoto juga kan. Foto kan punya koleksi pribadi. Oke, iya. Videonya disetor ke Pemda Prokopim. Coba cari nanti di Prokopim mungkin masih ada video karya Itu ada Bapak tahun saya. berapa? Tahun berapa itu kira-kira ya? Tahun 70-an, 80-an sampai 70-an, 90. Belum lahir. Oh, jadi 18, pantes ya. 90-an, iya. Ini menjawab pertanyaan dari mana semua foto-foto itu ya. Betul, betul, betul. Terjawab dah sekarang ya. Oke. Soalnya Jadi keren loh, gimana ayah punya privilege untuk bisa memfoto banyak kejadian mungkin ataupun banyak tempat-tempat Ya. di Ketapang di kala itu tahun 70-an, 80-an dan sekarang udah nyetir sama Dr. Simon. Akhirnya diramu dan foto-foto yang di medsos itu sekarang jadi buku ya. Nah, Betul. bukunya ada di Ya, sini nih. Ini bukunya ya. Nah, ini Ketapang salah satu zaman dulu ya. buku-bukunya ada Ketapang Jadul Jadul, nih. ya. Bisa dibalik foto Ketapang Jadul. Boleh ditanya Dr. Simon, ini dari medsos dulu ke buku atau dari buku ke medsos atau gimana ceritanya? Pertanyaan bagus ya. Iya. Memang awalnya dari medsos dulu. Kan saya suka posting. Ya, zaman Facebook kan dari kuliah lah ya. Facebook kan adanya zaman kita kuliah, saya posting, banyak yang like, banyak yang share. Terus berkenalan lah dengan teman-teman yang suka sejarah juga. Termasuk yang editornya ini Agus Kurniawan, Bang Gusti Charma, jadi saling kenal. Nah, terus Bang Agus ini kan penulis buku juga dan editor. Dia bilang, coba dibukukan. Oke, boleh. Tapi Anda bantu saya ya. Ya. Bantu editing ya. Oke, boleh ya. Jadilah hasil kerjasama dengan Bang Agus, saran masukan-masukan kawan-kawan, jadilah buku ini. Nah, nih baru ngeh nih kita. Iya, Ya, bener sih bener. barunya bener kayak gini. Ini Iya. baru ngeh nih. Jadi ternyata Ketapang Jadul yang begitu luas dikenal masyarakat di Ketapang ini adalah awalnya dari ayah Iya. yang juga sering memfoto lah ya Ketapang zaman dulu, akhirnya jadi buku. Nah, ini keren banget nih, baru. Dan ada juga buku 2 ya, ada buku kedua Dr. Simon juga. Iya. Ini boleh ceritain Dr. Simon buku keduanya? Buku keduanya ini judulnya Kisah Para Perantau Tionghoa di Ketapang, Kalimantan Barat. Ini sebenarnya seperti mengumpulkan ingatan dari keluarga-keluarga Tionghoa tentang kisah leluhurnya yang pertama datang ke Ketapang. Jadi bisa ada yang paling tua itu udah generasi kakek dari kakeknya. Oke. Ya, jadi daripada ingatan-ingatan itu hilang dimakan waktu, kita mengumpulkan. Selain caranya kita wawancara sekitar 20 keluarga Tionghoa yang di Ketapang dan minta data-data keluarganya, berupa foto, dokumen, catatan-catatan zaman dahulu. Jadilah buku ini. Dan menariknya orang-orang ini tidak hanya pedagang, tapi juga ada yang pejuang, ada yang mengorbankan jiwa raganya untuk negara kita ini lah ya. Dari 20 ini ada juga yang korban Jepang yang waktu peristiwa Mandor kan. Iya, Mandor. Ya, jadi kita tahu tahun peristiwa Mandor itu tahun 1944, 1943, 44 juga banyak keluarga di Kalimantan Barat ya, 50 ribuan orang terpelajar, orang-orang yang punya pengaruh, termasuk sultan, dokter, guru dari berbagai suku dan etnis ya, Tionghoa, Dayak, Melayu, Batak, semuanya ada yang menjadi korban kekejaman Jepang. Nah, itu di sini juga. Jadilah buku 2 ini ya. Iya, betul. Ketapang Jadul dan kisah perantauan Tionghoa. Tionghoa di Ketapang. Iya. Ini dijual loh. Dijual. Dijual. Iya. Kalau ada yang mau beli kemana? Ada yang mau beli? Kalau ini di Shopee ada, tinggal Oh googling ya, aja. ya di marketplace ya.
Atau Terus bisa di apotek sehat abadi tempat Oh, praktek oh, saya. iya, Pak. ada di apoteknya dan Kalau yang di lagi. Ketapang tinggal ke apotek. Kalau di media aja. sosial? Media sosial paling di kalau- kontak personnya ya, di misalnya di Ketapang Jadulnya di chat. @ketapang jadul. Ya di chat aja misalnya mau pesan Ya, bukunya. di @ketapang jadul sama ya kalau Instagram pribadinya di Ya dokter kan DR titik Simon titik Y titik LIEM nama saya dokter Simon agak panjang Ye. ya. Iya, oke. Tahu Jadi searching aja nama saya nanti ketemu. yang penasaran banget Ya. baca bukunya langsung ke situ ya gitu. Ya, betul, langsung betul. aja. Terima kasih. Ini juga ini udah cetakan yang kedua. Ini juga sama-sama cetakan kedua. Cetakan pertamanya udah habis. Cetakan Oh, keduanya langsung juga laris ya. udah mau habis, tinggal Berarti kurang dari 10 dalam buku. satu Ya. produksi ada berapa buku dokter? Biasa yang ini pertama produksi 150 buku untuk kawasan Ketapang. Yang berikutnya Langsung juga habis ya? sekitar ya. Berarti laris banget nih buku-buku Lumayan sejarah lah. Ketapang ya. Berarti sebenarnya untuk sejarah Ketapang sendiri itu banyak diminati loh sebenarnya. Ya, karena termasuk seperti nostalgia lah ya. Hmm. Karena ternyata sekali produksi banyak juga teman-teman orang-orang Ketapang sekali beli itu 10 buku. Wah. Saya kirim ke Jakarta 10 buku, Oh, kirim iya. ke Semarang Benar-benar. 10 buku. Oh, sampai Jakarta, Iya. Semarang juga ada peminatnya? Mungkin mereka juga di misalnya di Jakarta mereka ada biasalah teman-teman kan ada grup WA. Mau order nggak barengan? Nah, Oh, sekalian iya. Oh, iya, iya, kirim iya. gitu. Ini juga kan bisa menjawab pertanyaan bagi orang-orang yang penasaran dengan sejarah terutama Ya. di Ketapang. Mm-mm. Kayak misal nama Ketapang, ada nggak dok sejarahnya kita penasaran? Betul. Ya, ini memang kompleks ya, berbagai versi. Saya disclaimer juga ya kan. Iya, dari yang ini, Sudah dari tahu yang- kan saya udah bukan ahli sejarah, bukan Iya. sejarawan. Ini ahli mikrobiologi nih. Mikrobiologi. Itu ada sertifikat ada ijazahnya. Iya. Kalau ini hanya karena suka baca aja ya. Kalau zaman saya sekolah, saya dari SD sampai SMA di Ketapang lah ya. Nah, zaman sekolah kan pernah juga disuruh tulis makalah gitu kan, saya Oh, iya. baca-baca. Kalau zaman dulu katanya pernah bacanya Ketapang itu karena ada yang mengikat, mungkin salah satu rajanya ngikat di pohon ketapang. Tapi ini saya belum menemukan referensi yang pas. Tapi kalau baca, karena Ketapang sendiri dulu kan disebut Matan kan, Kerajaan Matan, Kerajaan Matan, iya. Ataupun lebih sebelumnya lagi Iya. bagian dari Kerajaan Tanjung Pura. Oh ya, Kerajaan Matan Tanjung Pura terkenalnya. Matan. Jadi kata Ketapang itu kalau kita lihat peta-peta lama, saya suka mengumpulkan juga peta lama. Itu ya zaman Belanda membuat suatu perkotaan di Ketapang, baru dia kasih Ketapang. Tapi asal usulnya kenapa juga memang harus dipelajari lebih lanjut. Oke. Ya begitu. Tapi minimal Ya. Ketapang juga punya banyak sebutan ya. Iya. Kota ala-ala salah satunya. Kota Kayong, Betul, Kota Kayong juga. Iya, Tanah Kayong ya. Soalnya saya tuh pernah dokter. Kalau Ya. nggak salah saya baca di mana untuk buku referensi buku saya itu, kalau kota Ketapang ini ya, Ya. itu tuh gara-gara pohon ketapangnya tuh jatuh ke Sungai Pawan, terpecah jadi dua, terus buah-buah ketapangnya itu jadi ala-ala, makanya kita disebutlah kota ala-ala. Itu benar nggak sih sebenarnya dokter? Itu kita boleh bilang itu kan legenda, Legenda, atau ya. hanya Iya, benar, cerita ya. legendanya kan. Kalau sejarah kan harus ada fakta atau literatur yang jelas Iya, menulisnya. benar, benar. Namanya legenda siapapun bisa membuatnya kan. Kalau Oh, kata anak-anak ya. Gen Z sekarang no picture hoax. Iya betul. Ada nggak ini kita dari fakta sejarahnya dok? Yang dokter masih mantap. Kita perlu mempelajari lebih lanjut lah ya, atau mungkin di podcast berikutnya bisa mengundang ahli sejarah yang lebih Boleh. memetik tentang kata-kata tentang Ketapang. Tahu. Tapi kalau ala-ala, memang aja banyak versi. Kita tahu kan di Ketapang banyak ala-ala. Mungkin ada pendengar yang nggak tahu ala-ala. Ala-ala kan sejenis kerang khas Ketapang kan. Betul ya. Waktu editing bisa Yang tampilkan putih-putih gambarnya. ya. Yang putih-putih ya. Gambar ala-alanya nanti ditampilkan aja. Terus apa? Kalau kita lihat foto-foto zaman dulu seperti gini kan contohnya. Ini kan foto hitam putih. Iya. Ah ya. Zaman sekarang kan aspal, dulu kan belum ada aspal. Oh Betul. ya. Nah, kenapa tanahnya atau ininya bawahnya itu putih? Putihnya karena jalannya itu dulu pakai kulit ala-ala. Oh, Ya, baru nggak nih? kan? Iya baru nggak. Kulit ala-ala. Kalau kita mau lihat jalan yang masih ada kulit ala-ala, bisa di kompleks Susteran. Kalau masuk dia Oh, masih iya, ala-ala, pernah lihat. putih. Nah, Ah. kalau masih mau lihat, makanya mungkin salah satu faktor Ketapang disebut kota ala-ala karena zaman dulu jalannya semua terbuat dari
Oh, barengan. Asal usul Mungkin ya, sebutan. mungkin. Tapi itu perlu dicari lagi catatannya. Iya, iya. Entah ada yang pernah mencatat. Nah. Tapi kalau dari foto-foto zaman dulu, jalannya memang terbuat dari Oke, kulit jadi ala-ala. salah satu alasan lah ya kenapa. Iya. Sehingga dibikin Karena pendatang-pendatang yang Ah. datang ke Ketapang ataupun yang pernah memfoto Ketapang, kemudian ngelihat bagaimana jalanan-jalanan di Ketapang itu banyak yang warna putih dari ala-ala. Nah, akhirnya disebutlah kota ala-ala. Ya, Baru nih kita nih. Ya, barunya sih sama ini. Soalnya di dalam pikiran aku tuh karena mungkin orangnya tahu kita produksi ala-alanya banyak, jadi dimakan gitu, jadi kota kuliner. Jadi Ya, ala-ala selain enak Iya. ternyata punya sejarah juga. iya betul. Oke, menarik banget sebenarnya ternyata ya sejarah ya Heeh. Dan untuk kita bahas ya. aku tuh penasaran juga dokter. Ini kan dokter kerjanya di Rumah sakit. rumah Agus Jam, sakit ya. Agus Jam. Heeh. Sampai sekarang ini masih penasaran nih, kenapa sih nama Agus Jam? Agus Jam itu apa sih? Orang, benda, atau apa? Iya. Ini namanya penasaran. Kalaupun orang mana namanya Agus Jam? Orang mana? Kayaknya bukan Iya. asli Ketapang deh ya. Iya. Pertanyaan bagus ya. Iya. Jadi Agus Jam itu nama dokter, makanya ada DR ya kan, Dr. Dr. Agus Agus Jam. Jam. Dia tokoh sejarah, orang yang pernah hidup di dunia ini. Iya. Dan Di Ketapang. dia ya kenapa namanya diambil itu memang ada sejarahnya kisah. Nah, jadi kalau dari awal dari mana dia itu catatannya dia lahir di Pacitan, Jawa Timur kan. Nah, kalau di catatan nama pernah ditulis dia lahir di Madiun karena zaman dulu Pacitan termasuk karesidenan Madiun. Oh iya, oke. Macam orang Sukadana dulu lahir ditulis di Ketapang karena dulu Oh, bagian iya, iya, Kabupaten iya. Ketapang. Ya, karena dulu Sukadana bagian Bagian Ketapang, Ketapang. sekarang pisah Pisah. kabupaten. Ya betul, gitu kan ceritanya. Oke. Terus dia sekolah di Stovia. Stovia itu sekolah Belanda ya? Ya, sekolah zaman Belanda untuk sekolah Jawa namanya, atau sekolah dokter lah ya. Sekolah dokter di Jakarta. Ya, zaman dulu kan namanya Batavia ya. Jadi sekolah ini banyak mencetak dokter-dokter di Indonesia zaman dulu, termasuk Dokter Cipto Mangunkusumo. Oke. Yang sekarang jadi namanya jadi RSCM, RSCM ya. Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Sekarang itu Stovia menjadi cikal bakal dari Fakultas Kedokteran Universitas Oh, Indonesia. hari ini menjadi ya, FKUI, FKUI Jakarta. Kebetulan saya ambil spesialisnya di sana juga. Oh. Jadi saya alumni UI juga. Ya. Makanya waktu saya kuliah di UI juga saya banyak mencari referensi tentang Dr. Agus Jam. Oke. Jadi dia ternyata beliau itu ada buku tentang alumni Stovia. Saya dapat dari Jakarta juga dari satu kementerian yang menerbitkannya. Kebetulan dia tuh satu angkatan dengan adiknya Dr. Agus Jam, Dr. Cipto Mangunkusumo. Adiknya Dokter Cipto Namanya Gunawan Mangunkusumo. Gunawan Mangun. Iya, satu angkatan. angkatan. Dan dia uniknya juga dia satu angkatan dengan pendiri Budi Utomo, Budi Utomo. Dr. Sutomo. Dokter Sutomo. Ah, Satu angkatan. Satu angkatan. Wah, baru nggak nih? Iya. Ternyata berarti Nah. masih nyambung sejarah yang kita di Ketapang ini dengan banyak nama-nama Ya, besar di betul. Makanya waktu pertama orang sering sejarah Agus Jam kan tidak jelas waktu sebelum saya nuliskan di artikel yang diterbitkan di kompas.com. Iya. Sampai di kompas.com karena saya bertugas di Agus Jam dari 2008 dan kita kan orang Ketapang, lahir di Ketapang, tahu tentunya rumah sakit Dr. Agus Jam, tahu kan? Oh, iya. Nah, cuman waktu saya terlibat di rumah sakit kan tahun 2012 kami ada akreditasi rumah sakit. Oke. Ada orang di kantor di rumah sakit yang menuliskan tentang profil rumah sakit. Disebutkan Dr. Agus Jam itu direktur pertama rumah sakit Agus Jam. Itu salah besar. Salah Kenapa? Rumah sakit yang berdiri saat ini Jalan Iya. Panjaitan itu baru ada tahun 1984. Sebelumnya di Simpang 5 kan, tapi Simpang 5 itu belum ada nama rumah sakit Dr. Agus Jam. Hanya disebut rumah sakit daerah Ketapang tanpa embel-embel namanya. 84 di sana baru ada rumah sakit Dr. Agus Jam. Iya. RSUD. Sedangkan beliau kan menjadi korban peristiwa Mandor tadi yang Iya, saya Mandor sebutkan kan ya. di tahun 43, 44 iya. ya. Puncaknya di 44. Jadi nggak mungkin dong Nah, kalau mungkin orang direktur sudah utama. meninggal 40 tahun Iya. jadi direktur kan. Iya, betul sih. Makanya meluluskan sejarah.
Masa orang yang kerja di rumah sakit tak tahu, asal nulis bahwa dia adalah direktur pertama. Nanti direktur pertama yang beneran marah nanti. Nah, betul. Iya kan? Iya, iya. Jadi meluruskan sejarah itu saya cari referensinya. Nah, setelah dari Stopia, beliau ditugaskan ke Kalimantan Barat, tidak langsung ke Tapang di daerah Pontianak dulu dan sekitarnya. Nah, terus kenapa dia bisa di Ketapang? Tahun 43 beliau itu datang ke Ketapang menggantikan menantunya yang kedua bernama Dr. Suharso. Dr. Suharso. Ada Iya, juga rumah sakit iya. Dr. Suharso. Iya, Ada. itu di Solo. Oh, Jadi itu rumah masih- sakit Profesor Dr. Suharso, Oh. rumah sakit khusus bedah tulang atau rumah sakit ortopedi. Karena si Dr. Suharso-nya itu cuti ke Solo, Jawa Tengah. Nah, jadi beliau mertuanya yang di Pontianak Pindah datang ke ke Ketapang Ketapang. untuk menggantikan Menggantikan. posisi sementara aja tahun 43 gitu. Oke, tahun 43 ya. Berarti itu di masa penjajahan Jepang. Ya betul. Jadi beliau meninggal sekitar penjajahan Jepang 43 atau 44 zaman peristiwa Mandala. Jadi beliau memang di Pontianak menggantikan posisi menantunya kan, menantunya yakni Dr. Suharso. Iya, Dr. Suharso. Dr. Suharso cuti ke Solo, Ketapang kan dokternya kosong, jadi harus ada. Sebelum kosong, beliau datang. Pas di Ketapang, beliau itu menerima, di catatannya itu menerima tamu teman-temannya dari Jawa. Oke. Diperkirakan teman-teman yang dari Jawa adalah tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan. Seperti tadi kita ketahui bahwa beliau satu angkatan sama Dr. Sutomo, yang adalah pendiri Budi Utomo, Iya. organisasi yang mengadakan Sumpah Pemuda kan, Iya. tahun 1928 Sumpah Pemuda. Sudah pasti Jepang menakuti mencurigai. Iya, mencurigai. Dr. Agus Jam. Iya betul. Sebagai salah satu pejuang ya. Ya dia kan meskipun dia dokter, teman-temannya kan banyak tokoh pergerakan kemerdekaan. Jadi sejak ada temannya datang, dia dicurigai. Kalau Jepang udah curigain orang, main jemput aja. Zaman dulu ceritanya gitu. Dan akhirnya jadi dijemput, korban. Ya. dijemput di rumahnya, nggak pulang-pulang lagi. Jadi korban yang mandor. Mandor. Ya, tahun Jadi- 44 kalau nggak Iya, salah. 43 sampai 44. 43 Jadi di catatan-catatan sejarah peristiwa Mandor itu ada yang langsung dieksekusi di Ketapang, ada yang dibawa ke Pontianak sampai ke Mandor. Iya. Mandor sekarang itu di daerah Landak. Landak. Iya, saya beberapa tahun lalu, 2 tahun lalu ada sempat mampir juga ke Landak dari Pontianak naik mobil paling 2 jam 3 jam lah sampai ke sana. Makam Mandor ada sangat banyak orang yang dikuburkan makam massal lah. Termasuk Dr. Agus Jam, kira-kira makamnya tuh Ah. atau enggak ya? Tidak ada yang tahu persis. Jadi tahu. Sampai detik ini. Iya, Betul, tidak ada yang karena tahu persis. tragedi Mandor itu jadi salah satu tragedi paling kelam di Kalimantan Barat. Oh. Yang sampai hari ini masih kita peringati terus setiap tahunnya, yaitu Iya. ada namanya Mandor tadi ya. Iya, jadi tanggal 26 Juni ya, Iya. kalau nggak salah, Hari Berkabung Hari Daerah Berkabung Kalimantan Daerah, iya. Barat. Kalimantan Barat. Tragedi Hanya ini uniknya Kalimantan Barat, provinsi yang satu-satunya ada Hari Berkabung Daerah. Tempat lain tidak ada. Mandor. Karena Kalbar itu zaman dulu tuh banyak orang pintar terpelajar, termasuk paling banyak orang terpelajar. Cuman penjajah itu takut sama orang pintar ya. Dan terbukti Ya. kalau kita ngomongin Kalimantan Barat ada banyak kerajaan-kerajaan gitu kan, Betul. termasuk di Sambas, Kesultanan di Pontianak dan Betul. banyak lagi. Di Ketapang juga Di ada, Ketapang juga Sintang. ada, ya. Jadi peristiwa Mandor itu hampir semua bangsawan termasuk raja-raja di berbagai tempat di Kalimantan Barat itu menjadi korbannya, bahkan keluarganya juga. Baru nggak nih ternyata Ya. perjalanan Agus Jam untuk Heeh. jadi nama rumah sakit di Ketapang itu panjang. Panjang. Betul. Ternyata masih sangat Dan rasa berkaitan ekstrem ini sih. Iya. masih sangat berkaitan dengan nama-nama besar lain Iya. di Jawa. Nah, terus selain Agus Jam di Ketapang ada satu nama lagi yang begitu terkenal. Betul. Ya. Dan kayaknya kita nggak tahu ini siapa. Betul, sampai ini aku juga nggak tahu tuh. Iya. Jadi nama bandara itu Rahadi Osman. Betul. Dan kenapa juga di bandara yang dipakai? Nah, menarik Apakah juga. orang juga bagian Iya benar. Dipanggil di situ, Betul. ketemu di situ. Ya, yang pasti beliau adalah salah satu tokoh perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Ya,
Jadi kita tahu di Ketapang nama bandara Radi Osman. Iya. Osman ya, OSMAN. Osman. Bukan Usman ya, bukan OE ya. Oh iya. Iya, Osman. Osman. Oh yang ngasih namanya Osman. Iya, Radi Osman, bukan Oesman ya, bukan Aku Usman. bacanya Osman lagi lamanya. Iya, ya. Iya, karena kalau nggak salah sempat di bandara juga namanya Rahadi Osman. Osman. Iya, makanya Rahadi Usman. saya ada mengkritik juga di dalam buku ini, saya mengkritik Oke. Rahadi Usman atau Rahadi Osman. Tapi nanti boleh ditampilkan, dibaca aja tentang nama bandaranya kan, Rahadi Usman atau Rahadi Osman. Nah, pertama dari namanya kan ada di plakatnya ya. Nah, Plakatnya kita bisa temukan di tempat beliau gugur, yakni di Desa Sungai Besar. Sungai Besar, Ya, jadi kita kalau orang Ketapang kan bisa naik mobil atau motor langsung ke Sungai Besar. Ada plakatnya namanya Rahadi Osman. oh udah Plakat yang sama ada di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di Salemba. Oh, ini dokter. Iya, dia itu sebenarnya mahasiswa kedokteran. Zaman Jepang, jadi masih namanya habis Tovia, sempat namanya GHS. GHS memang masih pakai bahasa Belanda. Terus ada nama Jepang saya juga tidak tahu, tapi dia tercatat sebagai mahasiswa GHS. Cuman karena zaman perjuangan kemerdekaan, otomatis kuliahnya tertunda kan? Iya. Karena dia sibuk untuk berjuang demi bangsa dan negara ini. Betul sekali. Terus beliau gugur itu pada bulan Desember 1945. Makanya saya bilang perjuangan mempertahankan kemerdekaan. setelah merdeka ya itu kan. Iya, kita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45. Tapi Belanda baru mengakui kemerdekaan Indonesia kan Desember 49. 49, iya. Jadi ada sekitar 4 tahun itu masih perjuangan Masih mempertahankan ada agresi kemerdekaan. militer dan segala macam. Agresi militer. Jadi Belanda berusaha mengambil alih Indonesia kembali. Nah, mereka termasuk pejuang-pejuang yang hendak mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi beliau bertempur dengan prajurit yang bekerja untuk pemerintah Hindia Belanda. Gugurlah di Desa Sungai Besar. Oh, Akhirnya gugurnya menjadi di salah satu Iya. pahlawan di Ketapang, ya, pahlawan Ketapang, daerah ya. iya. Zaman Dan- dulu kan untuk mengambil nama bandara, nama rumah sakit tentu dari nama-nama pejuang. Oh, berarti bukan karena beliau meninggalnya di sana, tapi karena namanya aja yang dipakai buat Dia meninggal di Sungai Besar kan wilayah dari Ketapang. Ini Barungah ternyata Ya. nama Rahadi Usman adalah salah satu pejuang Yang yang berjuang ikut gugur di Ketapang. Ketapang tadi dan ternyata seorang mahasiswa Kedokteran. kedokteran juga. Oh. Ya kayaknya orang dokter-dokter semua Iya. nih punya sejarah ya, Dok. Iya, merinding dan ternyata Orang-orang dokter hebat banyak sih. berkontribusi. Iya, makanya zaman dulu itu Iya. saya juga lihat kenapa banyak dokter menjadi pejuang. Pertama, dokter kan otomatis pendidikannya lebih tinggi. Terus zaman dahulu di Stovia, saya baca ada beberapa buku itu mereka itu kalau mau kuliah dokter wajib asrama. Oke. Di asrama kan dari berbagai calon dokter dari berbagai daerah di Indonesia kan. Mereka tentu namanya di asrama kan ngobrol bareng malam-malam merasa senasib penanggungan lah ya. Supaya kita menjadi bangsa yang merdeka bagaimana mendengar penindasan-penindasan Belanda. Karena di asrama ketemu sama berbagai macam Iya. Dari luar dari daerah-daerah lain, Nah. ngobrol lah. Betul. sehingga punya visi misi sama kan, Betul. karena beradu nasib. Betul. Oh, jadi itu Senasib sejarah sepenanggungan. Rahadi Osman ya, Iya. Rahadi Osman. Betul. Mudah-mudahan nanti ada pembetulan sejarah lah nih ya. Betul, Iya. namanya juga perlu diperbaiki. Apalagi kalau kita cek online namanya udah salah. Oh. Saya lihat di buku, sebenarnya baru zaman COVID itu salah. Apakah dari SK di Kementerian yang penerbangan perhubungan. ya perhubungan yang salah atau pejabat di sini yang salah, karena di bandara itu mohon maaf mungkin bukan Pemda Ketapang yang mengatur namanya, tapi dari pihak kementerian. Mungkin teman-teman yang bisa mengkritik atau dari podcast ini bisa mengkritik bahwa ini perlu diperbaiki, apalagi bandara sedang renovasi ya. Iya betul sih, dan sekarang udah ada bukti faktanya. Ini bukan cuma kayak pemikir-pemikir lagi, tapi udah ada faktanya, plakatnya ya namanya. Plakatnya. Jadi satu fakta lagi nih di podcast Barungah nih, Iya, kita benar. Barungah bahwa nama sebenarnya adalah Rahadi Di Osman. Nah terus ini Dr. Simon ini ada buku, udah punya media sosial yang begitu ramai, Ketapang Jadul. Ini barangkali ada berniat lagi bikin YouTube atau apa? Terus enggak.
berniatnya nanti bikin buku lagi. Dalam ide saya misalnya kisah hidup Dr. Agus Jam dan Boleh tuh. sejarah rumah sakit Dr. Agus Jam. Nah, jadi kita mengumpulkan foto-foto rumah sakit dari masa ke masa, direkturnya dari masa ke masa. Foto direkturnya sudah kami kumpulkan. Kebetulan di rumah sakit meminta juga yang kalau kita berkunjung rumah sakit ada foto-foto. Iya betul, yang di depan. Direktur kan salah satunya karena minta saya untuk bantu ngumpulin. Cuman belum terkumpul semua. Apalagi yang lama-lama itu belum semua terkumpulkan. Ada paling lama kalau nggak salah dokter lalu itu tahun 80-an 90-an, tahun 90-an. Sedangkan yang tahun 80-an itu kita masih belum berhasil mengumpulkan foto-fotonya. Karena banyak sekali dan Iya, itu lama banget. siapa tahu teman-teman bisa mengakses sampai arsip-arsip Pemda, pasti ada kan dicari. Oh ini fotonya. Ya sih seharusnya ada ya kalau Ya, kita ada niat dulu. Ya, mudah-mudahan Dr. Simon Lim ke depan bukunya lancar. Amin. Dan mudah-mudahan kalau kita sih berharap mudah-mudahan juga makin gede lagi barangkali Ya. bisa menjangkau banyak anak muda ya, Gen Z Ya. Gen Z semuanya. Dan terakhir Ayan, Nah, dan terakhir itu pengennya tuh Dokter Simon gimana sih cara Dokter Simon sendiri buat mengajak anak muda sekarang nih untuk berkembangkan sejarah bersama-sama. Sejarah. Pertama kita harus mencintai dulu daerah kita, terus ya bangsa dan negara ya, terus ya coba berusaha mengumpulkan dokumen-dokumen lah ya Iya. tentang kampung halamannya sendiri atau lingkungan sekitar. Boleh misalnya ada foto daripada HP saja boleh di print juga kan. foto rumah kita Ya, di print atau misalnya minimal dipindahkan ke flash disk atau memory disk atau laptop. Kenapa saya banyak foto-foto? Karena saya suka mendigitalisasi, dikumpulkan. Kalau hanya foto mungkin bisa rusak dimakan layar, dimakan layar gitu kan. Kalau digitalisasi disimpan yang bagus, kan tersimpan dengan baik. kelihatan sebuah ide yang simpel ya, tapi Iya, sebenarnya susah dilakukan. Iya, iya, oke. Karena itu kita harus mengumpulkan itu pasti kita harus masukin ke file dulu nih, Betul. 2000 ini, 2000 sekian, 2000 sekian. Iya. Itu tuh prosesnya panjang sekali dokter. Dan orang-orang tuh nggak selalu bermotivasi seperti itu sih kalau kita nggak cinta negara kita sendiri, kota kita sendiri. Betul nggak sih? Betul. Nah, Ya. untuk dokter sendiri kira-kira apa aja sih akun-akun yang dokter pegang dan gimana biar kita tuh bisa menjangkau nih sampai di luar kota Ketapang? Oh ya, oke. Ya, kalau mau melihat postingan-postingan saya atau karya-karya tulisan saya ya, itu di akun @ketapang_jadul ya, tanpa titik tanpa koma ya. Terus satu lagi yang nama saya sendiri boleh @dr.simon.y.lim atau searching aja nama saya Simon Yosonegoro spasi Lim LIM. Nah, nanti ketemu. ya, Oke. baru nggak ya ternyata banyak sejarah-sejarah Ketapang yang sebenarnya menarik, sebenarnya sangat perlu kita pelajari supaya kita makin mencintai bangsa dan juga makin mencintai daerah kita. Nah ini terakhir Dr. Simon, karena ini podcast yang baru, boleh barangkali kasih rekomendasi nama siapa lagi yang perlu kita undang di sini untuk ngobrolin apapun. Apapun. Oke, saya terpikir ide nih teman saya Agus Kurniawan, salah Agus satu Kurniawan, editor ya. buku ini juga. Saya kenal lagi. Ya, tentu lebih banyak data-data tentang sejarah Ketapang Ya. zaman dahulu. Jadi untuk Bang Agus kalau nonton, Ya, mudah-mudahan Diundang, ada kami akan waktunya. mengundang. Iya, mudah-mudahan ada waktunya untuk bisa ngomongin beliau sejarah juga ya. dia suka sejarah juga. Backgroundnya memang sarjana. Mudah-mudahan agama. ya, mudah-mudahan ada waktunya. Dan kembali ke ucapan terima kasih Dr. Simon Lim udah banyak sharing di sini tentang kesehariannya juga Ketapang Jadul. Ya, makasih banyak, dan kita juga mau ngasih bilang makasih kepada Kopi Tanah Kayong yang udah support kita untuk podcast di hari ini. Ya, makasih banyak teman-teman. Ayan, ada pesan lain terakhir? Jangan lupa saksikan video-video kalian berikutnya. Semoga para penonton suka. Iya, dan tentunya ini bakal banyak video, bakal banyak bahasan yang bikin kita semua baru. Nah. Like and subscribe.